Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya memahami tunjangan bagi karyawan. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Praselia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan dari pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep kompensasi tunjangan. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami jenis-jenis tunjangan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu memahami konsep pelengkap lainnya. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik pentingnya memahami tunjangan bagi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, tentang konsep tunjangan. Yang kedua, jenis-jenis tunjangan. Yang ketiga, kompensasi pelengkap. Materi yang akan dibahas dalam chapter yang pertama. Di sini ada tujuan dari konten materi pertama. Yang ke satu, memahami konsep kompensasi tunjangan. Yang kedua, memahami pengertian kompensasi tunjangan. Di sini ada penjabaran konsep kompensasi tunjangan. Kompensasi tunjangan ini diberikan perusahaan kepada tenaga kerja melalui program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan bukan diberikan karena kinerja mereka, melainkan berdasarkan kebutuhan tambahan tenaga kerja dan karena keanggotaannya dalam organisasi perusahaan. Pemberian tunjangan umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan akan yang pertama rasa aman, yang kedua sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai, dan yang ketiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pegawainya. Di sini ada pengertian kompensasi tunjangan. Kompensasi tunjangan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Tunjangan atau fringe and benefit adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang bersifat indirect compensation, yang tidak terkait secara langsung dengan berat ringannya jabatan dan prestasi kerja karyawan. Maka dari itu, dapat disimpulkan pengertian tunjangan adalah program untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara material maupun non-material yang bersifat tidak langsung dan sebagai bentuk imbalan jasa perusahaan kepada tenaga kerja di luar gaji atau upah, seperti pembayaran karena sakit, uang tabungan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit, dana pensiun, dan lain-lain. Di sini ada materi yang kedua tentang jenis-jenis kompensasi tunjangan. Tujuan dari konten materi yang kedua, yang pertama mengetahui tujuan dari kompensasi tunjangan, yang kedua memahami jenis-jenis kompensasi tunjangan. Tujuan tunjangan, yang pertama membantu karyawan memenuhi kebutuhannya, yang kedua upaya meningkatkan komitmen karyawan kepada organisasi atau perusahaan, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat mengurangi perputaran kerja, yang kelima mengurangi gangguan unjuk rasa, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis tunjangan, yang pertama ada payment for time not work yang meliputi pay rest period, pay lunch period, wake up time, clothes change time, get ready time, vacation, holiday, sick, and leave. Dan yang kedua ada hazard protection meliputi illness, injury, death, unemployment, permanent disability, old age, and death. Dan yang ketiga ada employee service yang meliputi A. Service available on continuous basis, yang B. Service in exemplified by such fringe benefit. Lalu yang keempat, program pengembangan tenaga kerja. Program-program untuk pengembangan tenaga kerja misalnya beasiswa, program kursus singkat, program bahasa Inggris, program tentang keterampilan khusus, dan lain-lain. Dan yang kelima ada legally required payment meliputi A. Unemployment compensation, yang B. Worker compensation insurance, yang C. Old age and survivor insurance under Social Security, dan yang D. Medicare. Lalu ada jenis-jenis tunjangan. Contoh lain dari jenis-jenis tunjangan adalah 1. Masa cuti, yang kedua tunjangan kesehatan, yang ketiga tunjangan pensiun, yang keempat dana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang kompensasi pelengkap.
Tujuan dari konten materi yang ketiga yaitu 1. Mengetahui konsep pengertian dari kompensasi pelengkap. Yang kedua, memahami manfaat kompensasi pelengkap bagi perusahaan. Yang ketiga, memahami jenis-jenis kompensasi pelengkap. Konsep kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap sebagai salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket atau benefit dan program-program pelayanan karyawan untuk mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang. Program-program penyediaan fringe benefit menjadi semakin penting bagi organisasi dikarenakan program-program pemberian kompensasi pelengkap akan memberikan keuntungan bagi organisasi. Salah satunya adalah peningkatan semangat kerja dan kesetiaan karyawan. Manfaat kompensasi pelengkap bagi perusahaan yang pertama ada penarikan karyawan lebih efektif, peningkatan semangat kerja karyawan, penurunan turnover dan absensi karyawan, pengurangan kelelahan, pengurangan pengaruh serikat karyawan, hubungan masyarakat yang lebih baik, pemuasan kebutuhan-kebutuhan karyawan, meminimalkan biaya lembur, dan yang terakhir mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Lalu di sini ada jenis-jenis kompensasi pelengkap. Jenis-jenis kompensasi pelengkap terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Yang kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya. Yang ketiga, program pelayanan karyawan. Dan yang keempat, pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal. Terkait time of benefit-nya, terdapat periode waktu bila mana karyawan tidak bekerja, tetapi tidak dibayar adalah hasil dari time of benefit yang mencakup pertama ada istirahat on the job, yang kedua hari-hari sakit, yang ketiga liburan dan cuti, yang keempat alasan-alasan lain sesuai kebijakan perusahaan. Lalu di sini ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu berbeda dengan upah dan gaji yang berkaitan langsung dengan kinerja. Maka aneka tunjangan diberikan perusahaan kepada karyawan didasarkan pada keanggotaan atau eksistensinya di perusahaan. Pemberian kompensasi pelengkap atau fringe benefit dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan atau pekerja dalam organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.